Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kembali lagi di Kampung Kansowa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Mister Baru, atau kita akan membahas tentang potensi-potensi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul ketika mengerjakan EMIS EMIS 4.0 ya, EMIS terbaru lah seperti itu. Jadi ini model EMIS-nya yang terbaru sudah ini sudah saya update. Ini sudah yang terbaru seperti ini kawan-kawan. Ini dia tenaga yang baru muncul ini, baru data siswa saja yang muncul. Ini ya. Oke. Hanya di dalam EMIS terbaru ini ternyata kita harus mengunggah kembali data-data pelengkap seperti nick-nya. Artinya maksudnya itu ini loh, kartu keluarganya harus kita upload ulang. Kemarin waktu di verbal kita upload lagi, tapi itulah semangat kerjanya teman-teman. Ini dia. Kemudian nomor HP tidak boleh kosong ya, jadi agak lumayan banyak gitu kawan-kawan. Oke ya. Ini prestasi, ada pendidikan lain, ini semua tentang EMIS yang baru ini. Sorry kawan-kawan, suara agak sehat. Kemudian, seperti saya bilang tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi-potensi atau apa-apa sih yang perlu dipersiapkan. Jadi ya, yang pertama bagaimana jika atau bagi siswa yang tidak punya KIP ya. KIP tidak, ini keterangannya, jawabannya di sini. KIP tidak mandatori atau optimal, bisa dikosongkan, tidak perlu diisi. Ini ya, kalau yang tidak punya KIP. Kemudian cara memperbaiki data rombel. Fitur, kalau ada yang bertanya bagaimana cara memperbaiki data rombel, ini anunya, fitur terkait masih dalam development, sehingga belum bisa digunakan, artinya belum aktif ya kawan-kawan. Kalau ada misalkan pertanyaan dari teman-teman cara memperbaiki data rombel, ini jawabannya seperti ini. Yang ketiga, apakah EMIS 4.0 ini akan menggantikan EMIS AV dan EMIS online? Iya, jawabannya iya. EMIS 4.0 akan menggantikan EMIS AV dan EMIS online atau EMIS lama, akan tetapi EMIS 4 ini dirilis secara bertahap. Dia. Kemudian NISN banyak salah atau tidak terisi. Data pokok NISN tidak dapat diedit, akan disinkronkan dengan data Kemendikbud. Jadi NISN itu tidak bisa lagi diedit. Nanti kita menunggu saja hasil sinkronisasi dari Kemendikbud seperti itu. Kenapa data siswa, guru dan lain-lain yang masih EMIS tidak bisa diunduh? Untuk fitur terkait belum tersedia masih dalam tahapan pengembangan ya kawan-kawan. Menu sorting per rombel sedang dalam perbaikan untuk saat ini. Jangan bertanya-tanya tentang ini masih dalam perbaikan kawan-kawan. Kemudian jenis kelamin berbeda. Data pokok jenis kelamin tidak dapat diedit, akan disinkron oleh data Kemendikbud. Ini lagi akan disinkron oleh data Kemendikbud lagi. Kemudian terkait penambahan siswa baru. Untuk saat ini fitur tersebut belum tersedia dan belum dapat dilakukan saat ini, masih fokus terhadap perapihan dan perbaikan data. Kemudian, apakah EMIS 4.0 ini masih menerbitkan NUPTK bagi guru yang belum memiliki? Untuk saat ini fitur yang sudah ada hanya data lembaga dan data siswa, tetapi nanti fitur tersebut direncanakan akan ada. Jadi akan ada yang ini. Kemudian apakah Simpatika dan EMIS akan disatukan?
Emis baru rencananya akan diintegrasikan dengan simpatikal sehingga datanya akan sinkron, katanya. Ini yang kedua. Yang 11, cara mutasi keluar ke sekolah umum atau mutasi siswa pada Emis Fatmot tidak ditemukan tujuannya ke sesama madrasah, pesantren, sekolah umum. Ditentukan tujuannya ke sesama madrasah, ke pesantren atau sekolah umum. Sehingga untuk proses mutasi keluar dapat dilakukan kemana saja. Ini kemana saja. Kemudian alamat siswa tidak bisa diedit. Disarankan pilihan status tempat tinggal terpilih tinggal dengan orang tua atau asrama madrasah, dan alamat otomatis terisi alamat orang tua, wali, dan madrasah sehingga tidak dapat dipastikan sebelumnya melakukan perbaikan data pada orang tua. Ini ya. Kemudian mutasi siswa apakah harus menunggu persetujuan? Iya, persetujuan operator lembaga tujuan, kepala madrasah asal, dan kepala lembaga tujuan. Ini kalau proses pindah ya. Jadi ada 3 tahapannya. Pertama, operator lembaga tujuan, misalkan habis dari saya nih, misalkan saya mengajukan ada yang pindah, terus di sana harus diterima lagi oleh persetujuan operator di sana. Terus ada lagi persetujuan kepala madrasah asal, misalkan dari sini juga, kemudian kepala lembaga tujuan sekolah yang dia tuju. Ada 3 kali disetujui. Di cara edit nama siswa, nama tidak dapat diedit, akan disinkron dengan data Kemendikbud, bisa diedit. Kemudian siswa yang keluar atau DO, perubahan siswa belum dapat dilakukan, namun untuk melihat siswa yang tidak aktif dapat dilakukan dari daftar siswa. Ada tadi di sini daftar siswa tadi. Mana tadi di sini? Oh, ini dia. Semua siswa yang aktif dan yang tidak aktif. Mana tadi? Kemudian data siswa masih bisa diperbaiki setelah disetujui kabupaten. Data siswa masih dapat diperbaiki walau data sebelumnya telah disetujui oleh kabupaten. Maksudnya sebelumnya telah disetujui atau masih bisa ya, masih dapat diperbaiki. Kemudian bagaimana cara mengetahui kalau ada mutasi masuk ke lembaga? Mutasi masuk diinput oleh operator lembaga, kemudian notifnya akan masuk pada gambar logo notifikasi bagian atas. Jadi ketika ada yang masuk ini di sini ya. Jadi cek berkala jangan sampai ada yang ingin masuk di sekolahnya kita di sini ya. Ada yang mutasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui kalau ada mutasi masuk ke lembaga? Oh, ini sudah tadi ya. Kapan deadline perbaikan siswa untuk lembaga yang masuk? Piloting deadline tanggal 16 April ya kawan-kawan. Kemudian data siswa ganda atau kurang. Data siswa kurang, mohon untuk dikonfirmasi ke data madrasah digital ke di sini ya, siswa ganda atau kurang. Sebenarnya kita banyak yang kurang sih, tapi biarkan kita lihat dulu. Apakah akan ada menu template data siswa? Fitur saat ini belum ada, tapi nanti direncanakan terus. Apakah nomor HP wajib diisi? Wajib, karena data terkait akan digunakan untuk dana bantuan. Bagaimana melengkapi dokumen orang tua bagi siswa yatim piatu? Kami sudah melakukan penyelesaian terkait dengan sudah meninggal agar mengisi namanya saja. Nah, ini yang jelas ya. Bagaimana melengkapi dokumen orang tua bagi siswa yatim piatu? Kami sedang melakukan penyesuaian terkait data orang tua yang sudah meninggal agar mengisi namanya saja. Bagaimana untuk status wali jika tinggal sama orang? Maka mana yang dimasukkan? Pada kolom wali bisa dicentang sama dengan ayah kandung atau sama dengan ibu kandung. Data-data ini sudah seperti kemarin ya, sama ya. Nomor apa tadi? Ya, jika nama yang di verbal pada di verbal PD harus sama dengan kakak, tetap berbeda dengan ijazah, maka mengikuti yang lain. Nama tidak dapat diedit karena disosialisasi dengan data Dapudi. Kemudian data siswa apa yang membutuhkan persetujuan? Oh, ini jelasin. Dan ini jelas ya. Bagaimana mengisi nomor dokumen? Bagaimana mengisi nomor dokumen? Harus diisi dari nomor dokumen surat keterangan pindah. Data tidak lengkap.
mohon untuk diinformasikan ke madrasah sedikit lagi. Apakah perlu cita-cita atau hobi foto optimal atau tidak wajib tetapi untuk menjaga tidak disangkal untuk diri. Kemudian apakah tidak bisa persetujuan perubahan data siswa di akun Kepala Madrasah saja? Mengapa harus kabupaten? Karena data tersebut harus dilakukan dari luar lembaga untuk validasi kebenaran datanya. Untuk mengisi nomor telepon orang tua yang berada di luar negeri. Nah, ini tidak akan ada ini di sini. Nah, saat melakukan perubahan data, alamat orang tua dan semua data sudah diisi, tapi saat simpan muncul peringatan data yang akan disimpan padahal datanya belum sesuai. Ini saat melakukan perubahan data nanti dibaca ya kawan-kawan, saya tunggu dibaca. Nah ini saya baru saja memasukkan data siswa yang kakaknya beralamat di Banten, dan ketika saya klik kelurahannya tidak muncul sama sekali. Untuk provinsi, kota, dan kecamatan, tetapi pada kelurahan tidak mau muncul sama sekali. Mau untuk ini langsung ke Madrasah Digital Care ya. Care. Cara mutasi masuk sekolah. Ini tadi sudah dibahas lagi tadi. Oke, jadi itu pertanyaan terkait dengan sedikit tentang potensi-potensi pertanyaan ketika kita mengerjakan MIS begitu. Oke, sekian kawan-kawan. Jadi bukan maksud menggurui, tapi ini hanya membagi informasi. Informasi juga ini saya dapat dari grup sebelah, dari grup resmi. Hanya saya berani masukkan kemudian di sini karena grupnya itu grup resmi, saya dapat ini informasi. Jadi sekiranya teman-teman mohon dimaklumi, nanti ketika misalkan mau minta filenya ya tinggal nanti tulis di kolom komentar ya kawan-kawan, tulis nomornya di kolom komentar, nomor WA-nya nanti saya share di WA. Oke kawan-kawan, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.